Yo, shalom. Jadi, halo, selamat pagi. Gimana tidurnya, nyenyak atau enggak? Atau udah semangat belum pagi ini? Jadi, aku bakal menemani pagi kalian buat menyampaikan renungan buat hari ini. Oke, sebelum kita memulai renungan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu melalui tangan-Mu yang tak kurang panjang dalam setiap hidup kami. Ya Bapa, saat ini hamba-Mu akan men-sharingkan renungan kepada teman-teman SKK-SKP yang melihat video ini. Tolong urapi setiap kami sehingga hamba boleh men-sharingkan renungan dengan baik seturut firman-Mu. Dan teman-teman pun boleh merasa terberkati. Hamba jauh dari kata sempurna ya Tuhan untuk memberitakan kebaikan-Mu. Maka dari itu, tolong berikanlah hamba hikmat agar tetap seturut kehendak dan jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap dan akan mendengarkan renungan-Mu. Amin. Jadi renungan pada hari Rabu ini itu tuh judulnya Tapi kok kamu selingkuh? Jadi, mulai sebelum aku masuk ke firmannya, mungkin aku ada pertanyaan kayak apa sih selingkuh? Nah, kalau menurutku sendiri selingkuh itu kan kayak suatu saat dimana kamu menduakan seseorang ataupun kamu tidak menepati janjimu ataupun komitmenmu. Jadi selingkuh itu ya kayak semacam menduakan lah ataupun tidak komitmen, semacam seperti itulah. Aku ada satu pertanyaan lagi kayak kalian pernah gak rasanya namanya diselingkuhin atau apa gitu kan, terus sakit gak sih rasanya? Pasti kan yang namanya diselingkuhin itu kan sakit banget, kayak ya wes kau bakal galau, nangis, ini itu, terus ya wes banyak lah, banyak hal-hal kayak gitu. Terus jadi di ayat ini tuh, di bacaan ini itu tuh Alkitab itu sedang menceritakan bangsa Israel pada saat itu, yaitu umat Israel digambarkan sebagai seorang istri yang berselingkuh setelah dirawat dan dikasih Allah. Israel menjadi begitu termasyur dan cantik. Nah, jadi pada ayat 33 sama 34 yang aku bacain tadi, mereka itu udah nggak mengandalkan Allah, melainkan mengandalkan kecantikannya sendiri. Dengan modal yang diberikan oleh Allah, dia memikat semua laki-laki yang lewat, bahkan Israel digambarkan sebagai perempuan bersundal yang mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Jadi Allah itu di Alkitab itu menggambarkan Allah sebagai Allah yang pencemburu. Jadi sebenarnya kecemburuan itu wajar lah, kayak apalagi kecemburuan itu wajar karena kayak misal kalian pacaran, pasti itu kan kayak suatu hubungan yang bersifat eksklusif dan nggak boleh diganggu gugat sama pihak ketiga. Jadi Tuhan itu pengen diprioritaskan sama kita yang sebagai umatnya. Itu tuh bukan tanpa alasan, karena kalian itu diciptakan oleh Allah. Tuhan Allah juga yang memelihara dan menebus umatnya, seperti yang kejadian waktu Tuhan disalibkan demi membebaskan umatnya dari dosa. Jadi itu tuh sebenarnya hal yang wajar. Dia tuh pengen dikasihi secara eksklusif. Kayak ya udah, kayak Tuhan itu pengennya kamu eksklusif sama Tuhan aja, bukan ke Tuhan yang lain. Terus kayak selain itu Allah itu juga tahu kayak gak ada Allah lain yang bisa membantu umatnya. Soalnya semua Allah lain itu palsu dan hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan aja. Sebenarnya yang digambarkan sebagai selingkuh di sini tuh bukan selingkuh yang emang ya kayak gitulah, kayak seperti kalian ketahui, tapi itu kayak kamu mulai memuja berhala dan lain-lain. Jadi kalau di kehidupannya sekarang, berhala itu bukan sekedar kayak zaman-zaman dahulu yang memuja Allah lain ataupun patung-patung, kalian menyembah patung. Sebenarnya kayak hal sesimpel sesuatu yang membuat kamu lupa akan Allah itu sendiri, itu udah kamu menyembah berhala. Misalkan kayak contohnya kalian lebih mementingkan bermain game daripada untuk berdoa ataupun beribadah. Nah itu udah menjadi salah satu hal yang berhala.
Jadi berhala itu sudah bukan sesimpel yang kayak diceritakan di Alkitab, menyembah patung dan lain-lainnya. Itu kayak sebelumnya, jadi kayak HP, kadang kegiatanmu sendiri tuh bisa jadi berhala kalau misalkan itu dapat mengurangi intensitasmu ke Tuhan sendiri. Soalnya semuanya itu juga pemberian dari Tuhan. Tapi kalau misalkan emang dipakai buat, malah dipakai dan dijadikan berhala, jangan sampai itu kayak gitu. Jadi itu semuanya akan dari Tuhan, akan kembali untuk Tuhan. Jadi kalian sendiri tuh harus sadar apa yang membuat kalian menyembah berhala. Sebenarnya berhala di zaman sekarang itu kayak bener-bener gak kelihatan dan sesimpel itu. Yaitu kayak kegiatan kalian, terus pasangan, mungkin ada yang punya pacar, jadinya mungkin di hari Minggu kalian ada yang lebih mementingkan buat pacaran daripada ke gereja, ataupun ya semacam gitulah. Itu tuh mohon maaf sudah menjadi berhala gitu guys. Terus jadi kita itu sebagai manusia itu juga harus menyadari secara rohani kita itu bisa berselingkuh gitu loh dari Tuhan. Terus kita itu bisa menggantikan Tuhan itu dengan sesuatu yang lain, kayak misal uang, kekuasaan, prestasi. Terus habis itu pasangan itu juga guys, diam-diam itu pasangan itu bisa menghanyutkan. Jadi hati-hati. Terus jadi karena itu kita tuh kayak harus menelisik lebih dalam ke hati, kayak supaya biar kita itu mengenai siapa dan apa sesungguhnya yang menjadi realitas tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi kayak gitu guys. Jadi tetap hati-hati. Kadang berhala itu sesimpel itu, tapi itu buat Allah cemburu. Nanti kalau Allah cemburu disentil dikit parah sih, kayak langsung yowis gitulah. Jadi untuk mengakhiri renungannya, mari kita berdoa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus ya Bapa baik, terima kasih karena kami semua boleh mendengarkan renungan-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Kiranya ya Tuhan, setiap kami boleh Kau urapi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih setia dan lebih baik kepada Engkau maupun kepada pasangan kami. Hindarkanlah kami dari setiap godaan-godaan yang membuat kami berpaling dari kesetiaan dan menjadikannya untuk selingkuh. Tuhan Yesus sendiri sudah setia bagi kami, maka dari itu tolong ajarilah kami agar dapat setia seperti-Mu dan tidak berpaling maupun selingkuh, karena selingkuh merupakan perbuatan yang menyakitkan hati-Mu dan sesama. Kami tidak ingin membuat Engkau sedih ya Tuhan, dan juga sesama karena perselingkuhan. Maka dari itu Tuhan tolong bantu kami untuk dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan dalam hidup. Ya Tuhan, juga berkatilah kami karena kami sebentar lagi akan memulai kegiatan kami ya Tuhan, yaitu pelajaran ataupun pergi ke sekolah ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat bersekolah dengan lancar dan kami dapat belajar dengan baik serta dapat memahami materi dan mendapat serta setelah kami paham pada saat ulangan kami dapat mendapatkan nilai yang bagus ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah guru-guru kami ya Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka dapat menyampaikan materi dengan baik dan dengan sehingga para murid dapat memahaminya ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.